Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di hari Minggu bersama-sama kita akan mengadakan ibadah secara online. Tidak terasa sudah berbulan-bulan kita tidak ketemu, tapi saya percaya setiap kita dalam keadaan yang sehat, setiap kita diberkati Tuhan, setiap kita merasakan kemurahan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Batu
membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama, masih secara online. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kembali berkumpul bersama di gereja. Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kembali pada pagi hari ini kami boleh datang dan beribadah kepadamu. Sungguh satu momen yang sangat menggembirakan, satu momen yang sangat membahagiakan. Oleh karena kami sudah menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Kalau kami mengingat dan merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, itu membuat kami bersuka cita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah masalah sekalipun, tapi kami tahu ada Allah yang luar biasa yang menyertai kami, yang selalu menolong kami. Roh Kudus yang selalu menghibur kami. Sehingga pagi hari ini kami datang dengan semangat dan gembira dan bahagia untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi mendengar firman-Mu. Nah, saat ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kau pakai bibirku Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan pengurapan-Mu turun bersama anak-anak-Mu, sehingga mereka semua akan mengerti, menyerap segala firman yang didengar pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, nah kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Setiap kita berkumpul, beribadah bersama-sama, saya percaya ini adalah satu momen yang seharusnya menggembirakan, membahagiakan setiap kita. Oleh karena setelah satu minggu ini, kita mengalami, merasakan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, membuat kita bahagia. Makanya kita berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama, dan mendengar firman-Nya bersama-sama. Pada pagi hari ini, firman yang akan saya sampaikan, saya beri judul, Aku bersyukur atas anugerah-Mu. Kalau saya mendengar kata-kata ini, semuanya kata-kata yang biasa kita dengar. Kita sering dengar bersyukur, kita sering dengar anugerah. Sepertinya biasa-biasa. Tapi saya harap kalau saudara mengikuti ibadah ini, baik saudara yang dari Jakarta City Blessing, Green City, maupun kepada saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, saya harap saudara boleh meluangkan waktu. Jangan mendengar hanya sepotong saja. Karena itu saudara akan kehilangan makna seluruhnya. Tapi usahakanlah saudara mengikutinya sampai habis, supaya saudara bisa menyerap sepenuhnya apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saya percaya ada hal-hal tertentu yang saudara mungkin belum pernah dengar atau belum saudara pahami, tapi saudara bisa dengar pada kesempatan ini. Aku bersyukur atas anugerah-Mu. Kata bersyukur itu saudara berbeda dengan terima kasih. Dalam bahasa Inggris, terima kasih itu thank you. I thank you. Kalau saudara mendapatkan misalnya dikasih orang sepotong kue atau segelas minuman, saudara mengatakan terima kasih, thank you. Atau apapun yang saudara terima dari orang lain, saudara katakan terima kasih, thank you. Tapi kadang-kadang ucapan itu keluar spontan begitu saja, dan mungkin kita tidak melihat kepada orang yang memberikannya kepada kita. Tetapi saudara sekalian, bersyukur itu bukan sekedar terima kasih.
Bersyukur itu adalah suatu terima kasih, ucapan terima kasih yang keluar dari dalam hati. Makanya dalam bahasa Inggris dibedakan. Terima kasih itu thank you, tapi kalau bersyukur itu grateful. Aku bersyukur atas anugerahmu. I am grateful for your grace. Kalau saudara sungguh-sungguh memahami tentang sifat Allah dan apa yang Allah lakukan pada kita, saya percaya saudara akan grateful, akan bersyukur luar biasa kepada anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita. Bukan hal biasa, saudara. Kalau manusia memberikan sesuatu kepada kita, itu saja kadang-kadang bisa ada hal yang luar biasa. Sampai kita sangat berterima kasih luar biasa. Mungkin 2 hari tidak makan karena tidak punya uang. Anak, istri, keluarga tidak bisa makan. Lalu ada seseorang yang membawakan makanan kepada saudara. Saudara bukan saudara berterima kasih, tapi saudara bersyukur. Bersyukur, berterima kasih atas apa yang orang itu berikan kepada saudara. Karena nilainya, walaupun secara rupiah mungkin tidak besar, tapi nilainya sangat berarti buat saudara. Nah sekarang saudara sekalian, kasih karunia itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Kasih karunia itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Dan kalau Allah memberikan sesuatu pada kita, saya percaya itu bukan satu pemberian yang biasa-biasa, tapi pemberian yang luar biasa, yang tidak mungkin diberikan oleh orang lain. Nah, kalau demikian sekalian, kalau betul kita menyadari ada pemberian yang luar biasa dari Allah, saya percaya kita akan sangat bersyukur kepadanya. I'm grateful for your grace. Kepada siapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita berterima kasih kepada umat Israel. Kenapa bersyukur kepada mereka? Nanti kita akan mendengarkannya. Nah, tapi untuk itu sekalian, saya harus membawa saudara kepada cikal bakal daripada bangsa Israel. Bagaimana sampai munculnya satu bangsa yang diberi nama Israel? Apa hubungannya dengan anugerah Tuhan? Oleh karena dari bangsa inilah, dari umat pilihan inilah, nanti saudara akan melihat bagaimana cara Allah berhubungan dengan mereka di dalam perjanjian lama. Saudara juga akan melihat dari umat Israel ini nanti akan muncul yang kita kenal sebagai hukum Taurat. Bagaimana fungsi daripada hukum Taurat? Bagaimana manfaat daripada hukum Taurat? Dan sampai kapan hukum Taurat itu bisa berlaku? Nah, untuk itu pertama-tama nanti saya akan bawa saudara, kita akan melihat perjanjian Abraham. Ini ayatnya sangat banyak. Saya tidak mungkin membacakannya satu persatu, tapi tolong saudara catat saja, ya. Dan tolong nanti saudara baca di rumah secara komplit. Catat ya. Baca di rumah Kejadian pasal 15, 16, pasal 17, ayat 6 sampai 10, dan ayat 15 sampai 19. Ini totalnya 47 ayat. Kalau kita baca lebih satu, entah sampai jam berapa kita selesai. Nah, tapi saya akan bawa saudara kepada beberapa ayat saja, ya, yang nanti akan kita bacakan secara kontinu. Kejadian pasal 17, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Ya, nanti kita akan membacanya bersama-sama. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkaunya ini Abraham. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka.
ini adalah perjanjian Allah dengan seorang manusia. Allah telah menemukan seseorang yang dia bisa berjanji kepada orang ini. Dia percaya penuh pada orang ini. Dan sudah tahu, kalau Allah yang berjanji, itu tidak main-main. Allah selalu adalah pribadi yang setia pada janjinya. Dan dia sanggup untuk memenuhi janjinya. Dan nanti saudara akan melihat bagaimana dari seorang manusia itu muncul satu bangsa. Itu suatu hal yang mustahil, saudara. Bagaimana dari seorang manusia bisa muncul satu bangsa yang besar? Mengapa bisa begitu? Oleh karena Allah ada di dalamnya. Oleh karena Allah telah memilih orang ini. Allah telah memilih Abraham. Supaya daripadanya akan terbit, akan muncul satu bangsa. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Dan engkau akan mendiami negeri ini, Kanaan, menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Luar biasa. Jadi Tuhan kepada seorang manusia. Nah, itu janji Allah kepada Abraham. Lalu, bagaimana syarat yang mesti dipenuhi oleh Abraham di dalam perjanjian itu? Kita melihat pada ayat yang ke-10. Masih Kejadian pasal yang ke-17. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sederhana. Allah memberikan sebuah janji yang luar biasa besar. Tapi yang diminta dari Abraham hanya sederhana. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Selesai. Hanya itu, saudara. Dan kalau itu dilakukan, maka janji Allah itu akan terpenuhi. Nah, ada tambahan ayat, tolong dibuka, Kejadian 18, ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Dikatakan apa? Aku telah memilih dia. Jadi Abraham itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memilih, itu tidak salah. Berarti pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa, sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Dan kita akan melihat, ya, Allah juga bukan hanya berjanji kepada Abraham, tetapi Allah juga berjanji kepada istrinya, itu Sarai. Kita akan melihat kita nggak usah buka lah, ya. Saya cerita saja sedikit. Sarai itu awalnya namanya Sarah, dan dia nggak punya anak. Meskipun Tuhan berjanji kepada Abraham akan punya anak, bahkan menjadi bangsa yang besar, tapi sampai usia lanjut, Sarah ini nggak punya anak. Ya. Sehingga akhirnya mereka putus asa. Apa mungkin punya keturunan? Tapi kemudian Tuhan berkata, istrimu itu nanti namanya jangan kamu panggil lagi Sarah. Saya panggil dia, jangan panggil dia Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Dan aku akan membuat dia, aku akan memberikan kepadamu melalui dia seorang anak laki-laki. Dan kemudian dari anak itu, dari ibu ini akan lahir bangsa-bangsa, akan lahir daripadanya raja-raja daripadanya. Jadi bukan hanya Abraham yang diberkati Tuhan, tapi istrinya Sarah juga diberkati Tuhan. Diberikan janji yang sama kepada istrinya itu. Dan bahkan Tuhan berkata, nanti kalau anak itu lahir, dengan anak itu aku akan membuat juga perjanjian, yaitu perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi kalau Tuhan berjanji, enggak cuma sepotong, hanya satu waktu yang singkat. Dia berjanji kekal sampai selama-lamanya. Nah, tapi setelah janji yang luar biasa itu,
Tuhan pun tidak menyembunyikan sebuah, bukan janji, sebuah nubuatan yang sangat tidak enak. Tuhan itu seperti itu. Bukan hanya bicara yang enak-enak, yang tidak enak disembunyikan, tapi Tuhan juga bicara yang tidak enak. Bahkan ini bukan cuma sangat tidak enak. Kata-kata saya mungkin tidak cukup untuk menjelaskan, untuk mengartikannya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, kalau sudah diberitahu nanti kamu akan mengalami sesuatu yang buruk, itu mengerikan, saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang tulus, Allah yang jujur. Kalau bagus dia ngomong bagus, kalau yang buruk dia ngomong buruk juga. Dan ini dikatakan bahwa umat Israel itu, waktu itu belum disebut Israel, keturunan Abram, akan diperbudak. Nggak tanggung-tanggung, 400 tahun lamanya. Tapi setelah itu, mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Nah, itulah saudara, ya, cikal bakal umat Israel. Dimulai dengan satu orang manusia, yaitu Abraham, yang kemudian melahirkan anak, yaitu Ishak, yang kemudian melahirkan anak, yaitu Yakub. Dan akhirnya Yakub yang punya 12 anak itu, oleh Tuhan diganti namanya menjadi Israel. Jadi Yakub dengan 12 anaknya, itu nantinya akan menjadi 12 suku Israel. Itulah cikal bakalnya bangsa Israel dari seorang manusia namanya Abram. Pilihan Allah. Nah, saudara sekalian, ya, ternyata nanti kalau sudah menjadi bangsa, suatu bangsa itu Israel, itu bangsa itu dipilih menjadi umat pilihan. Coba lihat kitab Amos pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Tuhan berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Dari sekian banyak umat manusia di muka bumi ini, Tuhan bilang hanya kamu yang aku kenal. Kenapa? Mungkin kita berpikir sekarang, kenapa tiba-tiba bisa suatu bangsa dipilih oleh Tuhan? Oh, bukan karena Israelnya, tapi karena Tuhan berjanji dulu sebelumnya kepada seorang manusia yang namanya Abram. Jadi Tuhan pilih umat Israel sebagai umat pilihan, bukan karena bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa, bukan karena bangsa ini adalah bangsa yang baik, tapi Tuhan pilih mereka sebagai umat pilihan. Oleh karena Abram, Tuhan pilih. Luar biasa, saudara. Ya. Bangsa lain tidak perlu mengiri hati. Mungkin mereka tidak mengerti kenapa Israel bisa dipilih. Tapi Israel dipilih oleh karena Abram. Nah, di dalam Amos pasal 3 yang ayat kedua ini, ada kalimat belakangnya itu, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nanti saudara baca lebih komplit. Nah, kenapa? Jadi saudara, Allah di dalam berhubungan dengan umat Israel, jadi waktu itu dalam perjanjian lama, Allah hanya berhubungan dengan satu umat manusia, hanya satu bangsa, yaitu umat Israel, tidak ada yang lain. Dan Tuhan betul-betul concern dengan umat ini. Nanti sudah baca sendiri, ya, karena ini banyak sekali. Kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, kitab para nabi, baik itu nabi besar maupun nabi kecil. Itu adalah sebuah kitab sejarah yang luar biasa. Mungkin kalau saudara tidak memperhatikan baik-baik,
Saudara malas membaca kitab-kitab itu. Buat apa? Tapi saudara, walaupun itu kitab sejarah, tapi dari kitab itu, hakim-hakim, raja-raja, kitab para nabi, saudara akan melihat bagaimana Allah membangun berhubungan dengan umat manusia. Dan kalau saudara ada di sana waktu itu, saya percaya saudara mungkin tidak mau ada di situ. Karena Allah yang di sana itu. Kalau umatnya itu berbuat salah, itu kena hukuman. Coba saudara perhatikan. Sepanjang sejarah itu, ya, ketika mereka baik, diberkati oleh Tuhan. Ketika umat Israel dipimpin oleh seorang hakim yang baik, atau seorang raja yang baik, atau nabi, maka bangsa itu diberkati Tuhan. Tapi ketika pemimpinnya beralih karena yang lama sudah meninggal, lalu hakim yang berikutnya atau raja yang berikutnya itu tidak taat pada Tuhan, yang membuat bangsa-bangsa Israel itu menjadi tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan menjatuhkan hukuman. Meskipun umat itu adalah umat pilihan, Tuhan tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman mereka. Walaupun Tuhan berkata, kalau kamu mau kembali, aku terima. Dan kalau sudah baca kitab-kitab sejarah itu, sudah akan menemukan bagaimana tentang Israel. Kadang-kadang Tuhan menyebutnya sebagai anakku. Kadang-kadang Tuhan menyebutnya sebagai perempuan. Kadang-kadang Tuhan memanggil sebagai kekasihku. Kadang-kadang Tuhan menyebutnya sebagai istriku. Jadi bangsa Israel itu ada banyak sebutannya. Dan sebetulnya mereka sangat dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Abraham pada waktu itu. Tapi sayang, umat Israel itu suatu bangsa yang meskipun sudah mengalami kasih Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, tapi anehnya mereka itu bisa kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang mereka bisa menyembah berhala, membangun tugu-tugu, membangun patung-patung. Dan bagi Tuhan, itu disebut sebagai suatu perzinahan. Sampai karena Tuhan mengatakan mereka itu orang sundal. Ya. Jadi sudah jangan main. Menyembah berhala. Baik itu patung. Baik itu apa saja binatang. Ataupun sesuatu yang saudara sangat idolakan. Itu bagi Tuhan berhala. Itu perzinahan bagi Tuhan. Ya. Nah sehingga bangsa Israel itu nantinya akan diperbudak selama 430 tahun. Nah, saya persingkat saja. Ya. Setelah mereka memasuki masa perbudakan, dan kemudian setelah mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, di dalam perjalanan waktu itu, akhirnya satu hari Tuhan menerbitkan satu hukum yang kita kenal di kemudian hari dengan sebutan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum yang Tuhan peruntukkan hanya bagi orang Israel, bukan bagi orang lain. Saudara baca di Alkitab, hukum Taurat itu apa saja bunyinya, ada di sana komplit. Tapi mari kita melihat sedikit ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 17, 18, 19. Nanti lanjut ayat 23 dan ayat 25. Saudara kalau kurang mengerti nanti baca ayat sebelumnya. Ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Ayat 19-nya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara. Saya berhenti di sini dulu, ya.
Saya ulangi sedikit, nanti sudah kembali kepada ayat 18, kita nggak usah lihat lagi. Ya. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi saudara sekalian, kalau sudah membaca perjanjian lama, itu bukan berarti semuanya adalah hukum Taurat. Tidak. Waktu Allah berhubungan dengan Abraham, Allah itu berhubungan secara kasih karunia. Makanya Abraham itu dikatakan diberi kasih karunia oleh Tuhan. Bukan diberi hukum, bukan diberi aturan, tapi diberi kasih karunia oleh Tuhan. Abraham pun terpilih itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena ada mungkin sesuatu yang istimewa daripadanya. Bukan karena sesuatu yang luar biasa yang dia lakukan. Tidak. Tapi karena kasih karunia. Nah, tadi kita sudah melihat apa maksudnya hukum Taurat. Itu sudah baca, perhatikan. Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Bangsa Israel itu banyak pelanggarannya. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, belum begitu lama, lalu Musa dipanggil oleh Tuhan ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu berisi hukum Taurat. Maka yang di bawah, meskipun ada seorang imam, yaitu Harun, ini anehnya, mereka itu bisa kumpulkan emas, bisa kumpulkan perak yang mereka dapat dari orang-orang Mesir. Itu mereka dapat itu bukan karena kebaikan, Tuhan yang membuatnya. Tapi emas perak itu diolah oleh mereka, dan Imam Harun pun tahu melihatnya, diolah menjadi seekor anak lembu emas. Dan setelah anak lembu emas itu dibuat, jadi mereka pesta sekelilingnya. Mereka menyembah anak lembu emas itu. Dan mereka mengatakan, inilah yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Ini satu tindakan yang sangat aneh, luar biasa. Padahal waktu mereka keluar dari Mesir, kan tidak ada itu anak lembu emas. Baru dibuat sekarang. Kenapa mereka bisa berkata, inilah anak lembu emas yang membawa kami keluar dari Mesir? Aneh sekali. Ya. Sehingga waktu Musa turun, Musa marah, Musa murka. Ya. Dan masih banyak lagi kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Sehingga akhirnya Tuhan perlu menurunkan yang namanya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu diturunkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, oleh karena adanya dosa-dosa. Nah, tapi sudah lihat sampai kapan hukum Taurat itu diberlakukan? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Sampai datang keturunan. Siapa? Siapa keturunan itu? Coba kita lihat pasal yang sama, ayat 23 dan ayat 25. Pada pasal yang sama. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. 25-nya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi saudara perhatikan. Tadi di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan hukum Taurat itu berlaku sampai datang keturunan. Siapa? Keturunan itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan ketika Yesus sudah datang, maka tidak lagi orang-orang mengikuti atau di bawah pengawasan hukum itu. Jadi saudara sekalian, khususnya saudara-saudara yang mendapat kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman, untuk berkhotbah, saudara mesti mengerti. Hukum Taurat itu bukan lagi disampaikan untuk dilakukan oleh manusia, oleh umat Tuhan di masa kini. Karena Yesus sudah datang dan itu sudah selesai. Meskipun hukum Taurat memang tidak pernah dihapus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bahwa dia datang bukan untuk menghapus. Satu titik, satu iota tidak akan hilang daripadanya. Tapi hukum Taurat bukanlah sebuah hukum, bukanlah sebuah aturan yang harus dikhotbahkan untuk dilakukan. Sayang sekali banyak orang yang kurang paham, kurang mengerti akan hal ini, sehingga mereka mencampur adukan antara
ayat-ayat perjanjian baru dengan hukum Taurat. Diaduk-aduk. Dan saya percaya kalau mereka mau merenungkan hal itu, maka mereka akan mendapati bahwa apa yang mereka ucapkan tidak akan bisa konsisten. Karena mereka akan bingung sendiri dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka akan bingung sendiri dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka khotbahkan. Ya, sudah tahu di sini. Tadi saya sudah katakan bahwa hukum Taurat itu hanya bagi umat Israel. Saudara mungkin juga pengataannya sama. Lah kan hukum Taurat hanya bagi Israel. Kita kan enggak. Betul. Memang betul. Tapi coba kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kita semua tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau dengan dorongan sendiri melakukan itu, kita menjadi Taurat bagi diri sendiri. Nah, tapi sekalian, kita harus tahu. Sehingga kalau sekarang bagi umat Tuhan, umat Kristen yang baru, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, buat kita tidak sedang berbicara mengenai Tauratnya Musa, bukan. Kita sedang berbicara mengenai Taurat itu aturan-aturan yang kita buat, yang manusia buat, berdasarkan hati sendiri, yang kita sebut sebagai legalisme, ya, itu yang kita lakukan. Nah, kalau gitu Taurat ini fungsinya apa? Ya. Coba kita lihat nanti sudah baca di rumah, ya. Catat dulu Roma 3 ayat 20, Roma 7 ayat 5 sampai 10. Walaupun pada waktu Paulus mengatakan ini, Paulus juga mengatakan kepada jemaat orang Yahudi. Tapi buat kita menerimanya pemahaman Taurat itu beda dengan apa yang Paulus katakan pada waktu itu. Karena buat kita tidak ada hukum Taurat Musa. Buat kita adalah legalisme, aturan-aturan manusia. Coba kita lihat Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebelum hukum Taurat ada, orang nggak ngerti dosa itu yang mana. Kalau saya buat ini dosa apa enggak? Saya buat itu dosa apa enggak? Tapi begitu hukum Taurat ada, hukum Taurat mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan begitu, jangan begini. Orang baru sadar, oh itu salah, oh yang saya lakukan itu dosa. Jadi melalui hukum Taurat itu justru orang mengenal dosa. Nah, persoalannya sekalian, ketika seseorang itu menjadi mengenal dosa, apakah itu menolong dia untuk memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi tidak berbuat dosa? Ternyata tidak. Bukan berarti kalau orang tahu hukum, lalu orang itu akan menjadi baik, akan menjadi benar. Saudara suka mendengar ungkapan, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Itu satu ungkapan yang memang seperti itu. Makanya di dalam satu produk hukum, seringkali orang itu mencari celah. Ya, celah seperti apa yang bisa membuat saya menembus aturan itu. Hukum dibuat untuk dilanggar. Jadi Taurat ada itu supaya orang mengenal dosa. Nah, Roma 7 ayat yang kelima. Ini juga tidak kalah dahsyat. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jangan dihilangkan dulu. Ada kata apa? Rangsang. Ya. Rangsang itu artinya tadi kita nggak mau jadi mau. Dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Aneh kan? Tapi itulah kebenarannya. Jadi ketika orang-orang menyampaikan hukum Taurat di dalam khotbah, itu bukan menolong orang. Itu membuat orang terangsang untuk berbuat dosa. Anda harus hati-hati. Coba renungkan perkataan ini, renungkan ayat ini. Kalau sudah dapat pengertiannya, saudara nggak akan berani sembarangan mengkhotbahkan tentang hukum Taurat. Apalagi menyuruh jemaat melakukannya. Kita adalah umat perjanjian baru.
Dan kalau sudah dirangsang menjadi berdosa, akhirnya apa? Kita berbuah bagi maut. Coba lihat ayat yang ke-9, pasal yang sama. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, lihat. Dulunya nggak ada Taurat, nggak apa-apa. Tapi begitu ada Taurat, dosa hidup. Aneh kan? Makanya sudah mesti hati-hati. Bukannya tidak boleh mengubahkan Taurat. Itu ada maksudnya, ada caranya. Ya. Justru ketika kita dengar Taurat, malah dosanya hidup. Nah, kalau dosa hidup, akibatnya apa? Lihat ayat yang ke-10. Sebaliknya aku mati. Dulu gak ada Taurat gak apa-apa. Sudah ada Taurat, aku kenal dosa, dosa mulai hidup, malah aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Saya simpulkan, bagian pertama ini. Hukum Taurat menghasilkan dosa. Dosa mengakibatkan hukuman. Hukuman mengakibatkan kematian kekal, maut. Saya ulangi. Hukum Taurat menimbulkan dosa. Dosa mengakibatkan hukuman. Hukuman mengakibatkan kematian, maut, kekal, terpisah selama-lamanya dengan Allah di dalam neraka. Nah, tapi saya sudah sampaikan, judul khotbah saya hari ini adalah Aku mengucap syukur karena anugerah-Mu. Yang pertama, mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mengucap syukur akan kasih Allah Bapa. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ia telah mempercayakan berita damai itu kepada kami. Ini tulisan Rasul Paulus. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Yang salah itu siapa? Yang salah itu manusia. Yang salah itu dunia. Mestinya dunia, manusia yang berusaha mendamaikan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi tidak bisa. Manusia tidak punya tenaga, manusia tidak punya kemampuan untuk membuat dirinya berdamai dengan Allah. Dengan cara apapun. Entah manusia mempersembahkan sesuatu, entah manusia berbuat sesuatu yang baik, supaya Allah senang, tidak bisa diterima. Perlu Allah sendiri pribadi yang bertindak, mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mana yang berbuat seperti itu? Melalui apa? Oleh Kristus. Makanya Kristus mati di kayu salib. Menggantikan kita. Sebagai kita. Menebus dosa kita. Darah yang tertumpah. Sehingga kita diterima. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dulunya musuh. Dulunya terpisah. Tapi oleh Kristus kita diperdamaikan. Bukan lagi musuh. Bahkan Bapa. Makanya waktu kita berdoa, kita panggil dia Bapa yang ada di surga. Allah Bapa yang ada di surga. Kita panggil dia Bapa. Allah Tuhan sebagai Bapa kita. Dan ketika Allah mendamaikan dirinya dengan kita oleh Kristus, dikatakan apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sesuatu yang sulit untuk diterima, sesuatu yang sulit dipercaya. Manusia salah, berdosa. Allah mendamaikan dengan dirinya. Pelanggaran manusia tidak diperhitungkan. Pelanggaran saudara, pelanggaran saya tidak diperhitungkan. Ketika Allah mendamaikan kita oleh Kristus dengan dirinya. Kita melihat ayat yang terkenal, kita nggak usah buka lah, pasti sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu, ketika Allah berjanji dengan Abraham, dia akan jadi bangsa yang besar. Apa yang mesti dilakukan oleh Abraham? Setiap laki-laki di dalam kamu harus disunat.
Pada saat itu, itulah persyaratan yang Tuhan tentukan bagi Abraham. Sekarang, ketika Allah mendamaikan kita dengan dirinya, apa yang kita mesti lakukan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tugas kita, kalau mau disebut tugas, kewajiban kita, kalau mau disebut kewajiban, hanyalah percaya kepada Dia. Percaya dalam nama Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara saya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki hidup kekal. Artinya kita tidak akan binasa. Jadi, saudara harus berani mengkhotbahkannya. Harus berani. Kalau saudara adalah seorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, untuk berkhotbah, saudara mesti berani mengatakannya. Saudara mesti yakin dengan dirimu sendiri. Aku telah percaya Yesus. Aku pasti selamat. Aku tidak akan binasa. Aku sudah punya hidup kekal. Kalau saudara sebagai orang percaya tidak memiliki keyakinan seperti ini, kita tidak bisa bicara apa-apa. Untuk apa kita mengajak orang lain menjadi Kristen kalau kita sendiri gak yakin kita selamat apa enggak? Wah, apa gunanya? Tidak berguna. Yang kedua, kita harus mengucap syukur. I'm grateful to Jesus. Kenapa demikian sekalian? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jangan dihilangkan dulu. Aku memberikan nyawaku. Yesus memberikan nyawanya untuk nanti dia menerima kembali. Yesus memberikan nyawanya bagi saudara, bagi saya, supaya kita diampuni, supaya kita diperdamaikan, supaya kita diterima, supaya kita tidak binasa, supaya kita bisa masuk surga. Yesus memberikan nyawanya. Dia bukan memberikan, makanya sekalian, kalau biasa kita bersyukur, kita dikasih uang sama Tuhan, ini dikasih berkat uang sama Tuhan, kita dikasih berkat barang-barang sama Tuhan, baik-baik saja. Kita boleh bersyukur, tentunya kita boleh bersyukur untuk itu. Tapi ucapan syukur kita, perasaan syukur kita, bukan hanya karena itu. Terutama ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus itu mati bukan karena orang Farisi. Yesus mati dihukum, disalib bukan karena ahli Taurat. Bukan karena banyak orang memilih dia daripada Barabas. Bukan karena orang Romawi. Tapi Tuhan katakan, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kehendak Yesus sendiri memberikan nyawanya. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ada satu ayat lagi, kita gak usah buka. Ketika Yesus di Taman Getsemani, waktu pertama kali dia bilang, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Dia mengatakan itu dengan keringat yang menetes seperti darah. Tapi kali kedua dia berdoa, Bapa, kalau tidak mungkin cawan ini berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah menurut kehendak-Mu. Oleh karena itu sekalian, bukankah seharusnya dari dalam hati kita, kita bersyukur, bukan sekedar thank you Jesus, tapi I'm grateful to Jesus. Artinya berterima kasih dari dalam hati. Bukan just only my lips, bukan just only terima kasih di bibir, tapi terima kasih di dalam hati. Yang terakhir, terima kasih kepada Israel. Aneh kan? Kenapa hubungan dengan Israel? Roma 11 ayat 30 dan 31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan, oleh ketidaktaatan,
mereka. Jadi sekalian, kita ini sekarang beroleh kemurahan Tuhan, mercy. Kenapa? Oleh karena Israel gak taat. Coba seandainya Israel taat, tamatlah hidup kita. Karena Israel dibeli Tuhan menjadi umat pilihan. Kalau mereka taat, maka Tuhan hanya mengenal mereka satu-satunya kaum di muka bumi ini. Tamatlah hidup kita. Kita pasti pulang ke neraka. Tapi luar biasa. Oleh karena ketidaktaatan mereka, maka kita yang percaya Yesus beroleh kemurahan. Ayat berikutnya, ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya satu hari kelak, sekalian, Israel yang sekarang masih menunggu Mesias, satu hari kelak, hati mereka, mata mereka akan terbuka. Mereka akan tahu siapa Yesus. Mereka akan terima Yesus. Mereka akan mengalami kemurahan Tuhan. Kesimpulannya, kalau tadi hukum Taurat menghasilkan dosa, hukuman, kematian. Tapi kasih karunia menghasilkan pembenaran. Akibat pembenaran ada pengampunan. Akibat pengampunan ada hidup yang kekal. Luar biasa. Renungkan hal ini. Mudah-mudahan saudara mengikuti khotbah ini dengan full, dengan sepenuhnya. Tidak cuma 10 menit, 15 menit. Meskipun kelihatannya semua ayat ini sudah pernah baca semuanya. Saya berdoa supaya ketika saudara mendengar kembali khotbah ini, saudara tiba-tiba terbuka mata rohani saudara. Dan saudara tiba-tiba merasakan dalam hati saudara, saya telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Allah Bapa yang saya miliki, Yesus yang tinggal dalam hidup saya, bersama dengan Roh Kudus, itu gak percuma. I am grateful to you, my Father. I am grateful to you, my Lord Jesus. Dan saya percaya perjalanan saudara akan berubah selama-lamanya. I'm grateful to my Father, Abba Father. I'm grateful to my Jesus. I'm grateful to my Holy Spirit. Aku berdoa, saudara semua boleh mengalami, merasakannya. Sehingga saudara tidak akan pernah mundur jadi orang Kristen. Bahkan saudara bersemangat tiap hari. Karena engkau tahu apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali aku bersyukur. Kalau pagi hari ini aku dapat kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Sungguh satu firman yang luar biasa Tuhan, yang aku terima daripada Engkau. Dan aku berdoa, setiap jemaat-Mu, atau siapapun juga, anak-anak-Mu yang mendengar siaran ini, mereka boleh terjamah, boleh dijamah oleh Engkau. Mata hati mereka terbuka, bahwa selama ini ada sebuah pemberian yang luar biasa, yang tidak pernah disadari. Satu harta yang tidak pernah atau kurang disadari. Sehingga membuat hidup ini seolah hampa, seolah tidak ada artinya. Kenapa hidup cuma seperti ini? Tapi saat ini Tuhan, kami mulai terbuka bahwa kami sudah diberikan, dianugerahkan harta yang luar biasa oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu yang ajaib kami sudah terima, yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan pilihan hidup kami itu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami akan kembali masing-masing. Semua jemaat, silakan angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Terimalah kasih setia
rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih setia, kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah terputus, tidak bersyarat, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, menjemput kita selalu bermain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.